diungkap faktanya oleh para kedua belah tim. Di mana kali ini kalau kita bicara tim yang bertanding ya, oke, untuk Indonesia harusnya mereka udah nutup ke area dari Power Masih ya. Chips ini selalu jadi concern loh untuk teman-teman dari Timnas Indonesia Ladies khususnya. Oke, menarik nih ya, karena ya kita sadar juga bahwa memang Chip mendapatkan banyak nerf untuk di patch-patch sebelum-sebelumnya. Tapi ya kembali menjadi hero yang memang ketika digunakan oleh pemain yang tepat dan komposisi draftnya itu bagus banget untuk bisa bermain makro, itu yang akan memang sangat merepotkan sekali apabila Chip terlepaskan ya. Tapi anyway, kita harus menunggu dulu untuk drafting pace dari match kedua untuk teman-teman timnas ladies kita. Kita masih penasaran kira-kira mereka udah ada pelajaran apa yang dipetik dari perjumpaan terakhir kedua tim ini ya. Karena harusnya mereka udah sering ketemu juga baik based on scrim ataupun dari scene kompetitif. Dan sekarang kita lihat untuk dari timnas Filipina menghilangkan Matilda, Hayabusa dan juga Jushin. 3 hero yang memang sejauh ini cukup populer untuk di timnas ladies kita, timnas Indonesia kita. Dan Chip serta Angela, 2 tipikal hero yang memang tahu sendiri lebih berfokus ke arah sang Rom mungkin dari Filipina yang memang harus diwaspadain juga, yaitu Vivero. Memang selama ini menjadi ujung rotasi dari teman-teman Filipina yang membuat kesulitan untuk Vivian itu sendiri. Dan ada Hylos, banding ketiga dari timnas Indonesia. Mereka sadar bahwa Hylos hero yang sangat kompleks dengan cukup tebal HP yang dimiliki, punya regen HP yang banyak, dan ya Glorious Pathway yang akan menjadi satu hal yang bikin kalkulasi tuh kadang suka terjadi. Tapi Suyo first pick untuk tim Filipina GP. Indonesia ya sudah mulai memilih. Sebetulnya kalau ngomongin Indonesia, mereka bisa mainin area entah ya, karakter timnas Indonesia Ladies khususnya berkaca di ISF, mereka karakteristiknya kuat banget di bagian pick off-nya. Jadi mungkin kalau teman-teman dari Indonesia mau coba untuk maksimalin power dari Vivian dengan pick off-nya, mereka bisa prioritasin Chow, masih ada Chow Head, masih a lot of option, tapi mungkin Chow bisa jadi pilihan sih untuk setidaknya bisa nge-trigger dan nge-neutralisir power yang dimiliki oleh Shuyo yang sebenarnya udah diambil juga. Cuman ya dengan adanya Hilda yang terbuka, ini kira-kira akan disandingkan dengan prioritas ke arah dari hero-nya Chell terlebih dahulu tentunya. Ngambil karya power hero-nya Fumieko, dan juga ada satu hero yang punya self defense dan power massive damage lah ya untuk Chell. Bisa jadi sentral nantinya di area late game insurance untuk teman-teman dari timnas Indonesia. Iya, menarik nih ya, karena ya lagi-lagi Hilda yang jadi pilihan hero untuk Fumieko. Biasanya kita lihat Hilda yang memang bermain dengan cukup agresif ke arah jungle area dari tim lawannya. Meskipun untuk kali ini head to head dengan nantinya Cici, ini akan cukup sulit juga nih untuk diantisipasi. Karena ya kita tahu sendiri power dari Cici ketika War X sudah selesai, dia punya power spell farm yang cukup untuk memberikan pokean damage. Di sisi lain dia pun memiliki HP regen yang banyak dari spell farmnya. Ditambah dengan Gatot Kaca ya, memang ada high loss yang sudah dihilangkan, tapi Gatot Kaca akan jadi PR terutama untuk lini belakang dari timnas Indonesia. Mereka nggak boleh pakai hero yang stationary yang bisa untuk di-reach sewaktu-waktu dengan Gatot Kaca menggunakan Avatar of Guardian-nya, sehingga harus ada satu hero yang memang cukup bebas bergerak untuk di area mid lane. Kalau menurut aku sepertinya Valentina bisa jadi pilihan juga untuk teman-teman dari timnas Indonesia. Mengingat ya Valentina dari 2 hero yang terlihat ya ini bisa diambil juga nih, entah dari Curtain Skulls ataupun entah dari Avatar of Guardian, bisa di-pick terlebih dahulu. Tapi somehow Chow, wow, ini dia nih Vivian yang muncul dengan Chow. Harusnya ini bakal jadi hero yang sangat-sangat merepotkan untuk Suyo. Lagi-lagi Suyo memang power banget untuk di objektif kontesnya, tapi di hadapan dari Chow ini nggak bakal mudah sih untuk bisa free menggunakan Retribution CGP. Ya itu dia ya, sesuai prediksi untuk memaksimalkan power dari Vivian itu sendiri, dimana power dari Vivian ini karakternya pick off banget nih di performa terakhirnya juga untuk ISF 2024. Dan untuk memaksimalkan best of one, kurasa power hero nyaman ini udah boleh untuk dikeluarkan ya, udah nggak lagi ya, harus disimpan juga. Dan bicara soal Bruno, Gotland memang belum terlihat dari teman-teman timnas Filipina. Dan ngomongin Bruno ya semua pasti sudah tahu ya, banyak yang udah nge-mention juga bahwa dengan adanya power dari item yang mendapati adjustment yang signifikan, ini sangat fit dengan gaya permainan Bruno, continuous damage yang kupikir di early aja udah sakit banget. Apalagi kalau sampai berhasil bisa nge-raise ke area god lane-nya. Dan mid lane potensial nih ternyata. Untuk Chini ya,
Sebenarnya aku cukup setuju sih tadi ya dari mentionan Radit Overkill ya terkait Valentina untuk Cini ini juga bisa jadi jawaban sebetulnya. Jadi mungkin bisa jadi opsi ya ketika nantinya Filipina menargetkan banningnya ke area hero-heronya Cini karena kurasa Indonesia bisa pilih ke area banning phase selanjutnya sih kayak Lunox untuk natural counter dari Harriet bisa ditutup oleh teman-teman dari Indonesia atau Nathan masih terbuka. Menarik nih ya, karena memang Lunox ini cukup ngejawab dengan adanya Harriet dan juga adanya dari Hilda ya. Burst damage dari Lunox itu bakal sangat-sangat merepotkan pastinya apabila terlepas ke teman-teman dari timnas Filipina G. Tapi ya, yang paling penting adalah gimana caranya mereka bisa memaksimalkan dengan cowok yang diambil. Mereka masih butuh burst damage, sehingga Cini harus punya juga skill source dari magic hero yang diambil nantinya untuk bisa memberikan burst damage yang cukup besar juga ketika Vivian berhasil mendapatkan pick off ke arah salah satu player dari timnas Filipina. Tapi ya kita masih menunggu untuk banning terakhir dari masing-masing tadi menuju ke arah mana. Memang kalau kita bicarakan ya Lunox yang paling make sense juga untuk bisa lebih mudah lagi nantinya hero-hero lain di pick off oleh Chow. Itu yang pertama. Yang kedua landing phase seenggaknya Harit akan aman dibandingkan dengan harus ketemu dengan Lunox. Tapi kalau dari teman-teman Philippines ya, ini mereka harus gimana caranya ngebuat jungle setidaknya early game juga masih bisa mereka kuasai. Meskipun itu adalah hal yang kita nggak pengen terjadi gitu ya untuk timnas Indonesia ya. Karena baik lagi Chow dan juga Hilda memang power banget di early game untuk bisa fast clear, tapi head to head yang mereka hadapi juga mudah nih untuk bisa bertahan dari semua pressure yang bisa diberikan oleh Chow dan juga Hilda, terutama untuk di awal-awal game GP. Setuju sih ya. Kita masih belum terlihat antara jungler ya berarti harusnya untuk timnas Indonesia itu sendiri ketika berhadapan dengan Shuyo kira-kira mau ngambil apa karena kalau ngomongin Battle of Fighter tuh masih cukup mumpuni ya, masih cukup make sense karena masih ada Alpha sebetulnya yang akhir-akhir ini jujur sering banget ya match up di beberapa turnamen yang sedang berjalan juga di penghujung tahun ini ya, menuju penghujung tahun ini lebih tepatnya. Jadi ya kita bakal lihat Vival bakal coba untuk mainin ke area power dari Battle of Fighter-nya. Atau ya itu dia ternyata dijawab dengan adanya Assassin Power Nolan yang menjadi pilihan dari teman-teman dari timnas Indonesia. Iya, dan memang tadi kita sempat ngebahas nih di mana dengan adanya Harit pastinya harus memiliki damage di jungle dengan physical damage-nya. Dan ya Nolan yang ditugaskan dengan gak adanya Link yang menjadi last banning dari teman-teman Filipina. Tapi ya Indonesia mereka mengantisipasi adanya Melissa. Somehow Melissa hero yang bukan jadi prioritas utama, mereka antisipasi banget nih. Mungkin karena memang based on Scream dari timnas Indonesia ini agak kesulitan ketika berhadapan dengan Melissa yang dibawakan oleh timnas Filipina ya. Tapi ya dengan gak adanya Melissa, so ya last pick dari teman-teman Filipina menuju ke arah Moskov, hero yang memang cukup diuntungkan juga dengan Malefic Gun, di mana dia memiliki basic attack yang memang tadinya bisa dibilang cukup dekat jaraknya, tapi setelah ada Malefic Gun akan jadi lebih stabil lagi dari segi basic attack hit yang bisa dia berikan. Dan ingat damage-nya piercing masih akan sangat-sangat menyakitkan juga, itu yang pertama. Yang kedua dengan membawa Purify ini yang bakal ngebuat dia bisa menghindar dari banyaknya ambush atau pick off yang coba dilakukan oleh Vivian. Itu yang bakal jadi PR penting nih ya. Tapi ya kita masih menunggu tadi untuk satu pilihan hero terakhir untuk timnas Indonesia, karena pick kelima mid lane belum terlihat nih untuk Cini nih. Kira-kira apa yang akan diambil sebagai last picknya tadi CP? Dan informasi yang diterima adalah hero terakhir yang dipick oleh teman-teman dari Indonesia adalah Kadita, di mana ini adalah debut dari Kadita juga yang udah lama kita hampir nggak pernah lihat sama sekali di competitive scene, sekarang dibawakan sebagai mid laner. Dan ini apakah Kadita yang baru mendapatkan buff juga bisa dibilang dari animasi yang dipercepat ini bisa untuk membawa kemenangan di hanya best of one series ini, Cipi? Yes, itu dia ya. Correct me if I'm wrong, kalau aku nggak salah ingat ini sempat dibawain juga sama Cini di ISF World dan itu kasih impact besar banget jujur. Jadi ya dengan adanya pemaksimalan yang bisa dibawakan oleh Cini dan teman-teman dari tim Inas Indonesia, ya kita harapkan semoga peak of power karakter kental dari timnas Indonesia yang akhir-akhir ini menuai banyak sekali tren positif masih terus berlanjut ya hingga dengan pagelaran Asian Esports Games Bangkok 2024, karena komposisi hero mereka kompleks juga untuk tim Filipina, so masih tetap harus bisa diwaspadai. Dan nampaknya kita sebentar lagi bakalan ngelihat nih visualisasi dari 10 hero yang sudah diamankan oleh kedua belah tim.
Oke, here we go to the line of down match kedua. Timnas Filipina versus Timnas Indonesia, di mana kedua tim baru saja mendapatkan kemenangan pertama di pembukaan match mereka. Kali ini memperebutkan peringkat pertama. So, apakah Indonesia bisa untuk membuat Timnas Filipina dikalahkan di match kedua hari ini? Terlihat memang bermain dengan sangat agresif. Cini bahkan sudah mulai mengganggu ke area orange buff, dan gak hanya Cini. Lihat gimana Fumi Eko yang hadir dari bagian bawah, sang XP laner mencoba untuk memberikan gangguan ke arah Lava Golem. Tapi ingat, lawannya adalah Filipina, yang kita tahu mereka berhasil membuat Timnas Indonesia kita dikalahkan juga pada saat perjumpaan mereka di MSC kemarin, Cipi. Itu dia, makanya ini semoga hal tersebut bisa diatasi, ditangani dengan baik ya, melalui persiapan yang oh my god, out of nowhere. Nampaknya ada satu buah pergerakan dari Vivian yang harus mengalami punishment ya. Dengan adanya First Blood-nya, masalahnya berhasil diambil oleh sosok jungler. Ini jadi modal awal untuk teman-teman dari Filipina. Iya, dan memang ya gangguan terlihat dan terasa ke jungle pattern dari Alpuerto. Masalahnya memang dengan terpick off-nya Vivian membuat space juga untuk mereka membalaskan inisiasi ke jungle dari Indonesia, dan terbukti Vival tereksekusi dari 3 player Philippines. Berlangsung dengan sangat cepat, kerugian untuk Timnas Indonesia 2 poin death yang harus mereka terima dari Timnas Filipina yang sekarang sudah bergerak rotasi secara bersamaan ke area turtle yang pertama. Tapi lihat Gatot Kaca dari Vivero yang mengganggu rotasi dari Vival, membuat ini menjadi free turtle kah? Dengan efek Fight, kombinasi skill yang membuat poin kill tambahan dikantongi oleh Alpuerto. 3 poin kill di awal menjadi fondasi yang sangat baik untuk Filipina, dan Indonesia mereka terlihat cukup tertinggal. Nggak begitu baik nampaknya awal di game kita kali ini, ketika kita akan melihat teman-teman dari Indonesia harus kehilangan 3 pemainnya untuk tidak ada pertukaran. Dan bicara soal objektif, kayaknya kali ini mereka bakal coba untuk cari kompensasi. Alpuerta juga sudah mulai dikunci, dan finally shutdown berhasil diamankan oleh teman-teman dari Timnas Indonesia. Ya, itu shutdown yang sangat baik karena lagi-lagi juga sekaligus membuat purple buff dapat diambil oleh Vival ya. Setidaknya ada kompensasi. Meskipun ternyata tercuri, purple buff-nya dipegang oleh Amor. Tapi di bagian atas, Petrify dikeluarkan, Paris pun down. Purify gak membuat dirinya bisa selamat. Kombinasi dan juga backstep yang coba dilakukan oleh Vival memang berhasil membuahkan poin kill kedua untuk Indonesia. Di bagian bottom lane, 1v1 situations, Diagon selama dia masih belum punya War X, sebenarnya Fumi Eko masih bisa memberikan pressure yang begitu besar. Tapi nantinya setelah War X selesai di build, ini bakal jadi PR buat Fumi Eko untuk selalu bisa megangin Diagon di bagian bawah. Masih cukup stabil, tapi di bagian tengah pick off coba kembali dilakukan karena Cini, dan Cini untungnya masih memiliki Thalassophobia untuk escape, dan ada backupan juga dari Vivian yang mencoba untuk setidaknya memberikan trading damage ke arah member-member dari Philippines. Di bagian bawah Diagon coba dituju, terkena Power of Wild Nuts. Fumi Eko kembali mencari momentum, dan lihat gimana damage masuk dari Vival meskipun berhasil dihindari. Tapi di bagian atas Perez down untuk kedua kalinya, berusaha mencari kompensasi dengan satu member yang hilang. Cini down, dan sekarang Vivian pun dalam ancaman. Satu hit terakhir, masih ada Cyclone Eye yang membantu dia melarikan diri, Cibi. Iya, untung masih bisa mundur dengan selamat ya. Nggak sempat ke tapi itu dia Spear of Distraction yang tepat pada sasaran, yang membuat akhirnya Vivian harus tumbang di tengah-tengah. Vivian yang harusnya bisa selamat bisa menjadi satu buah keuntungan kembali untuk Timnas Filipina. Dan nggak sampai di situ saja nampaknya, bagaimana teman-teman dari Filipina bisa mengambil kemenangan. Ada Turtle ya juga bisa dikantongi, dan upaya FIFA untuk menukar kerugian nampaknya tidak bisa semudah itu, karena dari segi penyebabnya masih bisa diamankan oleh Vivero. Sedangkan kali ini Vivero mengalami satu buah punishment yang cukup manis, dan aku pikir ini jadi pergerakan yang cukup wise ya buat teman-teman dari Timnas Indonesia untuk memulihkan perekonomian yang mereka miliki, karena ada satu turret juga yang berhasil mereka amankan. Dan kalau kita lihat dari segi objektif, memang mereka nggak tertinggal ya. Bahkan mereka leading dari satu struktur bangunan di arah atas. Dari segi gold juga nggak ada perbedaan sama sekali. Timnas Indonesia kita juga masih tetap sama dengan Timnas Filipina. Mereka nggak ada gap gold sama sekali, padahal sudah banyak baku tumbuk yang terjadi selama 5 menit game yang berjalan.
Dari segi items, memang ada satu Hunter Strike yang dibuild oleh Alvaro terlebih dahulu. Inisiasi di bagian tengah masih berhasil digagalkan. Dan somehow damage kombinasi Wave dan juga Ocean ODT yang dibawakan oleh sini berulang kali juga bisa menjadi mimpi buruk ya, terutama untuk Vivero. Dan sepertinya Vivero kembali mencoba untuk ditangkap. The Way of Dragon karena yang salah Vivian malah terkena efek stun dari Alpuerto. Diagon memegangi Vivian dan Vivian sepertinya nggak bisa diselamatkan. Pick off kembali diciptakan oleh Philippines. Mereka berhasil memaksimalkan kesalahan dari Vivian. Dan sekarang lihat gimana Indonesia sudah melakukan switch lane, tapi mid lane ini coba dituju terlebih dahulu oleh Vival, sementara di bagian atas melepaskan Perez seorang diri, Cipi. Iya, aduh itu lumayan mahal ya tadi sebetulnya setup yang dibawakan oleh timnas Indonesia yang gagal bisa menorehkan poin. Jadi pick off-nya justru trigger bait-nya yang membuat akhirnya kerugian. Tapi kayaknya harusnya ada pertukaran di area top lane, tapi ternyata Perez masih bisa bertahan. Dari gempuran 3 pemain loh, tadi itu cukup lumayan lama ya sebetulnya dari segi kitting yang dimaksimalkan oleh Indonesia tim imbangin Perez. Tapi out of nowhere dari segi posisi Perez masih bisa mengamankan ya dari segi pergerakannya. Dan turtle terakhir ini harusnya menjadi kemungkinan bisa jadi lapangan bermain karena nampaknya Vivian juga udah mulai megangin damage dan megangin kaki dari Alpuerto, dan bahkan Amores ini tumbang menjadi korban pertama di follow up dengan adanya damage yang diberikan oleh seorang cowok di zaman pas, dan juga provisionnya disusul lagi ditumbuk dengan ini resource skill yang dimiliki oleh seorang Bumi Eko yang membuat akhirnya 2 pemain down dan Turtle bisa diamankan oleh pemain-pemain dari timnas Indonesia. Walaupun pertukarannya ada di sosok Vivian yang terlalu berada di area lini pertahanan depan yang dimiliki oleh Indonesia tim. Meanwhile di area top lane ada satu objektif turret kembali yang berhasil diamankan dan Bumi Eko yang memaksa Alpuerto untuk mundur pulang secara teratur. Iya, tapi keuntungan berlipat memang diterima oleh Indonesia. Masalahnya selalu ada kompensasi yang bisa didapatkan oleh Philippines. Kali ini kita lihat ya, pressure yang tercipta dari kemenangan di Turtle yang ketiga tadi membuat Indonesia memang bermain jauh lebih agresif. Vival di bagian bawah head to head dengan Cici dari Diagon memang bukanlah hal yang mudah. Tapi dengan adanya 3 player seperti sekarang, Vivian kembali masuk memberikan efek backstep, The Way of Dragon dan juga Flicker. Tapi sangat disayangkan, targeting karena yang salah membuat malam ini Vivian yang tereksekusi seorang diri tanpa ada balasan dari timnas Indonesia. Ini akan sangat berarti karena lagi-lagi Vivian sedikit overextend yang membuat dia menjadi pundi-pundi gol tambahan ke arah timnas Filipina, Cipi. Iya, dan ya walaupun memang good news-nya di sini Cal masih belum timbang ya. Tapi ini bakal sebagai bom waktu yang perlu dipertimbangkan oleh Indonesia karena lihat damage yang mereka coba untuk sumbangkan kini hampir dibalikin lagi keadaannya. Mapping awareness, kalkulasi yang cepat banget dari tim Filipina ini yang membuat gaya permainan pick off Indonesia lumayan cukup tertahan juga ya. Mereka seakan-akan udah bisa memprediksi nih bagaimana early power yang mau dibawa oleh timnas Indonesia, dan pikirnya bakal jadi nggak baik yang membuat akhirnya timnas Indonesia udah mainin ke area penyebaran formatnya ya dengan mengutus Vival untuk mainin ke area laning jauhnya, walaupun itu udah mulai dipaksa untuk 1v1 juga tuh kayaknya di area top lane. Dan berhasil dimenangkan oleh Vival 1v1 yang sekarang menguntungkan ke arah Indonesia. Di mana di bagian bawah 4 melawan 4 dan ada 2 pressure yang terlihat dari Indonesia. Atas bawah sama-sama didorong. Dan mid lane pun ini hanya pancingan saja agar 2 member dari Filipina terlihat. Lord yang pertama sudah mulai hadir dan sepertinya akan segera dipegang kendalinya oleh Indonesia. Vivero maju ke bagian depan, Revitalize terpaksa diaktifkan, zaman Force dimulai oleh Ciel, dipegang dengan Curtain's Call. Avatar of Guardian berhasil dihindari dan Vivero terlalu dalam damage yang diterima. Tapi bahkan Perez lah yang dieksekusi di bagian bawah. Memang ada pertukaran dengan Bumi Eko, tapi Lord disecure oleh Vival. Datang kembali Alpuerto memukul Vivian mundur, tapi di sisi lain net gimana Cini pun dikejar. Satu hit terakhir untungnya masih terbalut efek shield dari Bloodwings yang membuat dia nggak terpick off. Keuntungan memang kembali diterima oleh timnas Indonesia yang sekarang Lordnya sudah bergerak ke arah atas sih, Bi. Team fight chaotic ya yang ternyata bisa diatasi oleh pemain-pemain dari timnas Indonesia. Sacrifice dari Bumi Eko berujung menjadi satu buah keuntungan. Ditambah lagi kalau kita bicara soal item, 2 dan armor cukup ya untuk bisa menahan dealing damage fisikal yang membuat akhirnya Indonesia tim kembali berani untuk coba untuk bisa racun asa mereka untuk bisa mensecure karya 1 poin eliminasi 1 man down. Amores tidak bisa bertahan nampaknya di area bottom lane.
Dan zaman first teori ancaman ya setidaknya ini akan bisa menuai advantage harusnya ya untuk lot pertama yang diamankan secara dramatis, apalagi Fumieko juga udah mainin distraction-nya. Udah mulai berasa lah dengan adanya defensive item hybrid yang sudah diamankan untuk frontliner dari timnas Indonesia. Iya, masalah sekarang di bagian atas Perez dikejar sepertinya oleh Vival. Mereka mengurungkan niatnya karena Perez pun sudah selesai menjalankan misi untuk menghancurkan Lord yang pertama. Kehilangan inner turret top lane gak jadi masalah seperti untuk timnas Filipina, karena mereka pun masih bersiap dengan adanya 5 player yang coba untuk mencari peperangan di area jungle purple buff-nya. Indonesia berhasil mencuri lagi satu struktur bangunan, tapi Cini di bagian belakang Patrify Raw Wave dan combination skill dari Vival. 3 man's down double untuk Inachel, dan sekarang Indonesia memegang kendali permainan karena hanya ada Besret yang ada di depan mereka. Dengan 3 member yang hilang membuat Indonesia bisa untuk tampil lebih garang lagi, Cibi. Wah, itu momen yang bisa dimasukin ke For Your Page 7 hari in a row bakal muncul sih. Karena bagus banget dari sini ya, maksimalin rumput. Karena memang untuk kita ketika berada di area winning condition kayak gini, pemanfaatan rumputnya bakal makin enak lagi. Dan hal tersebut yang sukses dimaksimalkan dengan baik oleh seorang Cini ya. Ditambah lagi tadi ya memang ya sudah dibahas juga ya bahwa bagaimana sinkronisasi dan juga chemistry yang sudah tidak diragukan yang ngebuat follow up-nya juga cantik di area belakang. Dan kini tim Filipina aku bisa bilang mereka udah mulai tersudut dengan adanya penguasaan rumput yang nggak baik tentunya untuk bisa mereka cek. Apalagi nggak ada pure hero yang bisa masuk ke area rumputnya, ini menjadi concern sebetulnya bagi tim Filipina. Yang membuat akhirnya Indonesia berhasil meringkus semua inner turret yang dimiliki oleh tim Filipina, tapi sekali lagi mereka masih tetap terus disiplin dan jaga jarak kayak gini jadi keputusan yang bukan cukup lagi ya, very wise tentunya untuk teman-teman dari timnas Indonesia. Iya, dan jujur satu momen dari Cini tadi yang langsung membuat semua kendali permainan ada di Indonesia. Mereka berhasil memaksimalkan, bahkan kembali Cini memberikan momen dengan solo pick up di bagian atas. Perez hilang. Dan sekarang hanya 4 melawan 5. Zaman Force kembali diaktifkan. Vivero tertinggal. Avatar of Guardian terpaksa dibuka. Tapi Alpuerto masih dibayang-bayangi oleh Vivian. Nggak dikasih escape karena Cini sekarang membuka Ocean Oddity. Untungnya dia belum coba untuk follow up dengan Raw Wave karena masih belum available setelah berhasil men-solo pick off Perez di bagian atas. Dan Lord Enhance kali ini jatuh ke tangan Indonesia, JB. Ini nggak cuma sekali 2 kali ya pemaksimalan far lane, mapping, control, ditambah lagi juga dengan adanya macro play dari seorang Cini yang memukau banget sih di international scenes untuk tahun ini ya dilewati oleh Indonesia. Terpantau dengan adanya tadi point pick off yang bisa dimaksimalkan out of nowhere ya, Perez hilang, dan dengan adanya Lord yang kupikirin Lord Enhance, kemungkinan base karena triline push-nya udah jalan juga ya. Dan untuk permainan karya high ground-nya mungkin masih ada Amores, tapi apakah cukup untuk bisa menahan damage masif yang dimiliki oleh timnas Indonesia? Ini masih berlima, tapi Avatar of Guardian dan juga Curtain Skull cukup bahaya. Fumieko down, dan mereka terpaksa mengurungkan niat mereka untuk mendapatkan base dari Philippines. Indonesia, sang Sri Kandi dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Kombinasi skill dari Philippines yang cukup mengejutkan membuat Indonesia mau nggak mau harus menurunkan tempo permainan mereka. Amores bagian depan mencoba membuka Visions, Vivero juga demikian. Tapi Vivian, conceal play dilakukan, The Way of Dragon, dan Cini di bagian belakang. Tapi lihat gimana pick up kembali dilakukan oleh Vival, dan bahkan triple kill untuk Vival. Looking for Maniac sepertinya, karena sekarang hanya 2 member backliner saja dari Filipina. Indonesia berhasil menghancurkan 3 Beseret, dan sekarang fokus ke base-nya. Tapi gak ada minion yang menunjang permainan. Satu straight push ke arah base dari Philippines, tapi hadir kembali wave minionnya dan fokus ke bagian base karena Indonesia for the win dengan wipeout dari Vival. Ini dia timnas kebanggaan kita. Satu kemenangan membuat mereka peringkat pertama. Wow, itu dia pertemuan antara timnas Filipina berhadapan dengan Indonesia. Tim mampu membuat timnas kembali memupuk 1 poin kemenangan yang dramatis bisa kita berkata ya, karena hampir benar-benar jual beli serangan, early pressure yang tidak berjalan sesuai skenario,
melihat momen dari jungler timnas Filipina Alberto, tapi out of nowhere dengan kesabaran yang dimiliki, dengan tingkat chemistry yang semakin meningkat, dan juga permainan macro play yang patut diacungi jempol dari timnas Indonesia yang membuat akhirnya mereka mampu untuk membalikan situasi dan juga keadaan berbalik kembali mengarah ke arah timnas Indonesia. Iya, dan jujur ini adalah kemenangan pertama semenjak mereka dikalahkan 0-3 di Grand Final MSC kemarin ya. Jadi ini benar-benar suatu pencapaian yang luar biasa juga untuk timnas Indonesia kita. Meskipun ini masih di babak grup, tapi ya setidaknya mereka berhasil mendapatkan mental boost lagi dengan kemenangan yang sangat gemilang ini. Momen dari Kadita Cini yang berulang kali menjadi mimpi buruk untuk teman-teman dari Filipina sana. Ini kita saksikan berulang-ulang ya. Nggak cuman tadi momen di area tengah petrify 4 player, tapi juga berulang kali Perez dibuat nggak nyaman sama sekali untuk bisa ada di lane of down. Dia di pick off 3-4 kali dan itu yang ngebuat under condition dari Filipina. Dan sekarang timnas Indonesia yang berhasil menjalankan semua tujuan mereka. Dan itu adalah momen yang sangat baik, di mana momen Lord kedua tadi meskipun mengorbankan Fumi Eko, tapi nggak jadi masalah. Mereka masih bisa tarik ulur dan berhasil membawakan kemenangan dengan wipe out bagi penutupannya. Dan inilah dia untuk post games dari match kedua kita, timnas Indonesia yang berhasil memberikan yang terbaik pastinya. Dan jika dilihat memang ini power yang dari tadi terlihat jelas datang dari Cini, yaitu Kadita, yang menyumbangkan banyak sekali damage yang bisa membuat timnas Filipina ini kerepotan. Dan inilah dia para Serikandi dari Indonesia yang kembali berjuang untuk mengharumkan nama dari negara kita, Indonesia, yang sangat luar biasa berjuang lagi di penghujung tahun ini, Civi. Luar biasa ya. Ini wow, full senyum sih lumayan ya, dengan torehan-torehan poin yang untungnya bisa diamankan oleh teman-teman dari Indonesia tim. Tapi kita masih belum boleh berpuas diri karena perjalanan dan step yang harus dilalui Indonesia masih panjang. Dan kita juga masih belum mengetahui akumulasi dari grup-grup lain juga nih, siapa yang nantinya akan menjadi batu sandungan terbesar bagi timnas Indonesia. Dan harusnya timnas Indonesia udah bisa dibilang mendapati boostingan yang jauh lebih lagi ya untuk menyikapi next phase mereka, sembari kita melihat juga nih terkait bagaimana kemenangan dramatis yang jujurnya berhasil diamankan oleh timnas Indonesia ya. Diawali dengan hilangnya Vivian di awal, hilangnya Fumi Eko juga di awal di area early. Ini ternyata jadi ada maksud terselubung yang membuat Cel Vival ini berada di kondisi yang punya farming space luas banget sih. Dan ini mungkin jadi satu faktor juga mengapa akhirnya dimasuk menit-menit pertengahan perlawanan dan fight back yang dibawakan oleh timnas Indonesia jadi jauh lebih relevan dibandingkan counter setup yang coba untuk diupayakan oleh teman-teman dari tim Filipina. Terlihat sebetulnya ketika mereka fight di area objective lord yang udah mulai muncul. Iya, dan kalau kita bisa bilang ya momen di Lord pertama tadi sih yang berhasil memang membuat Indonesia menjadi pemegang kendali permainan ya. Karena lagi-lagi ini adalah timing yang tepat banget dan semua player dari Indonesia pun siap ketika inisiasi berhasil dilakukan oleh Cini gitu ya. Aku kira yang dari tadi bakal dapetin inisiasi tuh Vivian, tapi jujur Vivian di sini masih belum terlihat untuk dia timing yang tepat yang berulang kali juga membuat teman-teman dari Indonesia lebih nyaman untuk bisa mendapatkan poin pick off. Tapi